Selanjutnya kita mau masuk firman Tuhan. Sebelum itu kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Kemana
Shalom, rekan-rekan anak muda yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabarnya hari ini? Kak Santoso berharap semuanya dalam kondisi sehat, diberkati Tuhan, tetap menjalankan protokol kesehatan, dan Kak Santoso selalu berhati-hati dan bijaksana dalam berinteraksi, ya. Semuanya juga mesti berhati-hati juga, hikmat, ya. Walaupun tidak perlu terlalu takut, tetapi tetap menjaga kesehatan, ya. Kak Santoso berharap semuanya diberkati Tuhan dan dalam kondisi sehat semua. Oke. Nah, pada hari ini Kak Santoso akan melanjutkan pelajaran kita tentang dosa dan kutuk. Dan hari ini adalah pertemuan ketiga kalau tidak salah, ya. Nah, nanti kalau tidak selesai kita lanjutkan lagi. Nah, sebelumnya Kak Santoso akan mengajak kita semua berdoa supaya Tuhan berikan kita hikmat dan kita menghargai firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Kami mengucapkan syukur dan terima kasih buat berkat Tuhan. Tuhan sudah mengumpulkan kami pada hari ini, sehingga kami semua beroleh kasih karunia Tuhan, disehatkan, dilindungi, diberkati. Dan sebentar kami akan mempelajari firman Tuhan. Dan firman Tuhan bila menjadi kekuatan bagi kami, pelajaran bagi kami untuk tetap hidup di dalam Tuhan secara berhati-hati dan bijaksana, sehingga kami boleh beroleh kasih karunia Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati Youth Tour Generation, dimanapun mereka berada, Tuhan menyertai mereka semua. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan syukur. Haleluya. Amin. Ya, kita akan baca dulu Alkitab kita, ya, di dalam kitab Kejadian pasal 2 ayat 16 dan 17. Oke. Kitab Kejadian pasal 2 ayat 16 dan 17. Saya harap teman-teman bisa membuka Alkitab bersama-sama dengan Kak Santoso mempelajari firman Tuhan pada hari ini. Kejadian pasal 2 ayat 16 dan 17. Oke, kita akan baca bersama-sama dengan suara yang kompak. 1, 2, 3. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Perhatikan, ya. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Oke. Nah, kemudian ayat yang ke-17. Tetapi, nah ada tapinya saudara, ya. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Nah, saudara aku kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan ini perlu kita perhatikan, saudara. Perhatikan kata di ayat yang ke-16, ya, ke-16. Lalu Tuhan Allah memberi perintah. Paham, saudara, ya? Perintah. Ingat, kata perintah berarti ada sesuatu yang harus kita lakukan, wajib kita lakukan. Kata perintah berarti ada sesuatu order, ya, ada suatu komen yang harus kita taati dan patuhi. Oke. Perintah Tuhan yang pertama di ayat yang ke-16, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Jadi, justru Tuhan memberi perintah kepada Adam untuk apa? Untuk memakan buah dari semua pohon yang ada di Taman Eden pada saat itu. Oke, ini perintah. Jadi, Adam harus melaksanakan perintah Tuhan, yaitu makan buah. Jadi, saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, buah adalah makanan sehari-hari dari Adam, manusia pertama. Dan Tuhan memberikan perintah supaya Adam makan buah itu. Demikian juga dengan kita. Tuhan memberi perintah kepada kita untuk makan. Oke? Karena manusia bisa hidup karena dari makanan. Metabolisme tubuh itu didapatkan dari makanan. Energi kita, gitu kan, vitamin, gizi, semua itu didapatkan dari makanan. Tetapi perintah ini tidak berhenti di ayat 16 saja. Perintah ini dilanjutkan lagi
di ayat 17. Ini juga berbentuk perintah, tetapi, nah ada tetapinya. Jadi ada suatu pengecualian untuk satu pohon yang dinamai pengetahuan baik dan yang jahat. Buahnya tidak boleh kita makan. Ini perintah. Ini perintah. Nah, saudara, apa yang terjadi singkat cerita, ya? Kejadian pasal 3 ayat 6. Ayo kita baca. Kejadian pasal 3 ayat yang ke-6. Di sini akan lebih menarik. Kita baca bersama-sama ya. Kejadian pasal 3 ayat 6. Kejadian pasal 3 ayat 6. Kalau sudah ketemu katakan amin. Yuk kita baca ya. Perempuan itu, ingat ya, perempuan. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya, lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya, dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Nah, saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ingat, perhatikan di sini. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan. Ingat, perintah Tuhan di Kejadian pasal 2 ayat 16, semua pohon boleh dimakan. Itu perintah. Ingat ya, Tuhan Allah memberi perintah. Dan memang pohon semua itu memang buahnya baik-baik. Seperti Hawa melihat pohon pengetahuan baik dan jahat itu juga kelihatannya sedap dimakan dan sedap kelihatannya. Kemudian dia mengingat ada perintah untuk memakannya. Ditambah dengan tipuan daripada si jahat. Jadi tipuannya itu, kalau Kak Santoso boleh menggunakan kata sehari-hari gitu ya. Misalnya begini. Suatu hari ini Hawa sedang berjalan-jalan di Taman Eden, kemudian dia melihat pohon pengetahuan baik dan jahat. Karena pohon itu baik dan sedap untuk dimakan gitu ya, kelihatannya baik gitu, akhirnya dia mau makan. Tetapi dia masih ingat dengan perintah yang kedua, yaitu pohon pengetahuan baik dan jahat, jangan dimakan buahnya. Terjadilah perperangan di dalam alam pikiran dan kesenangan atau keinginan atau kehendak bebas daripada si Hawa ini. Singkat cerita, Hawa jatuh di dalam dosa. Akhirnya dia makan dan diberikan kepada Adam, suaminya. Nah, saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada perintah, tetapi perintah itu harus kita tanggapi dengan kehendak bebas kita. Jadi perintah Tuhan itu bukan suatu absolut, searah, yang harus dilakukan seperti kita itu memprogram robot. Ya tahu ya robot ya. Atau handphone kita, ini berbentuk seperti mesin gitu ya saudaraku. Kita program, kita klik enter, program itu harus jalan sesuai dengan keinginan kita. Tetapi manusia berbeda. Manusia diciptakan Tuhan, dijadikan Tuhan, memiliki keinginan bebas. Keinginan bebas. Kehendak bebas. Ini yang istimewa. Nah, Hawa memiliki kehendak untuk memakan. Tapi dia ingat bahwa ada perintah untuk tidak memakannya. Maka terjadilah percakapan antara Hawa dengan iblis. Iblis ngomong begini, kan Allah ngomong kan, bicara kan, bahwa semua pohon yang boleh di taman ini boleh kamu makan. Tapi Hawa menjawab, oh enggak, boleh, iya benar sih, ya, maaf ya, boleh sih memang dimakan, tapi pohon yang satu ini nggak boleh dimakan, kata Tuhan, perintah Tuhan. Kalau nggak aku mati. Oh, si iblis menipu, tukang tipulah dia. Istilahnya dia mempengaruhi pikiran dan kehendak bebas daripada si Hawa ini. Ngapain, nggak mungkin kamu mati, kamu kan dijadikan Tuhan kekal. Dan lagi kamu itu diberikan Eden, diberikan kerajaan sendiri. Kamu itu kalau makan buah ini, kamu bisa menjadi Allah.
Allah untuk apa, saudaraku? Allah untuk memerintah Eden dan seluruh bumi ini. Dan manusia bisa jadi Allah. Dan saudara harus tahu bahwa keinginan itu, keinginan menjadi Allah, itu juga dimiliki oleh iblis. Iblis punya keinginan untuk menjadi Allah. Menjadi Tuhan di atas segala Tuhan. Iblis ingin memiliki sorganya sendiri. Iblis ingin memiliki kerajaan sendiri. Dia tidak mau diperintah oleh Allah, si pencipta langit dan bumi. Nah, Hawa itu diberi intimidasi, diberi doktrin, diberikan tipuan terus. Nggak mungkin, kamu nggak bakalan mati dah. Percaya sama saya. Kalau kamu makan buah ini, justru kamu akan lebih hebat. Kamu akan menjadi Allah. Masa sih kamu diberi kepercayaan di Taman Eden, bisa makan buah dengan baik, mengelola bumi ini dengan baik. Tapi kamu nggak jadi Allah, percuma. Kamu seharusnya bisa jadi Allah, harusnya. Nah, si Hawa dan si iblis ini terjadi percakapan. Kesalahan Hawa adalah memberi kesempatan kepada iblis. Yang terjadi, akhirnya dia makan buah itu. Dan lebih parahnya lagi, ingat ya, di ayat yang ke-6, Kejadian pasal ke-6, dikatakan ini. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya, dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Nah, ini yang paling parah nih. Dan suaminya pun memakannya. Nah, pada saat Adam memakannya, mata mereka terbuka, mereka mengetahui bahwa mereka telanjang. Apa yang terjadi, saudaraku? Disitulah kemelesetan manusia terjadi. Dosa itu tidak melulu membunuh, memukul, menyiksa orang, membunuh, mencuri, menyiksa orang, itu akibat dari kemelesetan. Kemelesetan atau dosa yang dilakukan Adam itu sangat-sangat tipis sekali dengan kebaikan. Beda tipis sekali. Hanya meleset, hanya tidak mengikuti perintah Tuhan. Meleset, saudara. Parah ya. Kayak hati-hati. Nah, dari sini kita tahu bahwa ada beberapa yang mesti kita perhatikan. Ketika Adam turut memakan buah yang dilarang oleh Tuhan itu, sebenarnya Adam sudah meleset, melanggar hukumnya atau perintahnya Allah. Ingat ya, di dalam kitab Kejadian pasal 2 ayat 17 tadi, Tuhan memberi perintah untuk tidak memakan buah pengetahuan baik dan jahat. Tetapi Adam meleset. Dia akhirnya memakan buah tersebut. Dari sini, saudara dan saya menemukan minimal ada tiga. Tiga apa yang dilakukan oleh Adam. Dia sebagai kepala rumah tangga. Dia sebagai orang pertama yang dijadikan Tuhan. Hawa adalah bagian daripada Adam. Adam seharusnya menjadi pemimpin. Dialah yang harus mengingatkan Hawa bahwa tidak boleh melanggar firman Tuhan. Kita tidak boleh melanggar firman Tuhan. Tidak boleh melanggar hukum Allah atau perintah Allah. Kasantoso mengandai-andai, saudara, membayangkan seandainya ya, sekiranya ini. Kalau misalnya Adam waktu itu tidak makan buahnya, saudara, ya. Kasantoso sangat percaya sekali bahwa masih ada pengampunan saat itu, saudara. Ya, betul, sekarang juga ada pengampunan. Tetapi tidak ada yang namanya dosa keturunan. Kalau menurut Kasantoso ya, membayangkannya. Tapi ya sudah, kenyataannya memang manusia jatuh di dalam dosa. Nah, ada beberapa yang mesti kita perhatikan dari kejadian ini, saudara ya. Yang pertama, Adam meleset. Artinya kata'ah. Kata'ah itu artinya gagal untuk setia. Ini ya. Jadi melesetnya Adam atau dosanya, kalau dalam bahasa Yunani adalah hamartia, saudaraku. Tapi dalam bahasa Ibrani, dosa itu bisa memiliki pengertian gagal untuk setia. Kata'ah. Kata'ah ini berarti gagal untuk mengikuti perintah. Ya kan? Perintahnya jelas, jangan makan buah pengetahuan baik dan jahat. Tapi dia langgar.
Adam melanggar yang namanya memberontak. Jadi perintah, dia ada kehendak bebasnya dipakai untuk memberontak. Tidak memilih untuk tidak menaati perintah Tuhan. Namanya pesia. Ya, pesia itu artinya melawan, menentang. Berarti Adam ada dua hal yang dilakukan. Satu, kata'ah, itu gagal untuk setia. Yang kedua adalah pesia, memberontak, melawan, menentang perintah Tuhan. Kejadian pasal 2:17 ditentang, ya. Kemudian yang ketiga adalah segagah. Segagah ini apa artinya? Adam tidak bisa berhati-hati menjaga hati, pikirannya, dan kehendak bebasnya terhadap dosa. Ya. Akhirnya manusia jatuh dalam dosa. Adam sadar bahwa itu perintah Tuhan, tidak boleh dimakan buah itu. Tapi dia sadar dengan secara sadar bahwa akhirnya dia memakan. Harusnya dia ingatkan Hawa. Nah saudara, Kasantoso ingin menyampaikan bahwa dosa itu sangat nikmat. Hati-hati ya, dosa itu nikmat, dosa itu menipu, dosa itu membujuk, sedap dilihat ya, seperti Kasantoso sampaikan minggu yang lalu. Sedap dilihat, enak, nikmat gitu ya, tetapi berbahaya. Adam gagal setia, ya kata'ah. Adam melanggar, menentang, pesia. Dan yang ketiga adalah Adam segagah. Segagah itu artinya tidak berhati-hati. Ya, dalam kehidupan kita juga hati-hati. Kita harus berhati-hati, saudara. Maka firman Tuhan kepada Yosua bilang, berhati-hatilah dalam bertindak. Renungkanlah firman Tuhan siang dan malam, supaya kamu beruntung. Ya betul. Kalau kita menjalankan firman Tuhan dengan baik dan penuh dengan hikmat, berhati-hati, hidup kita akan terjaga. Tapi kalau kita hidup ngawur gitu ya, makan makanan yang ngawur gitu, gaya hidup yang nggak sehat, bekerja malas-malasan, belajar juga malas-malasan, hidup semau gue, akhirnya apa? Meleset. Nah akhirnya orang punya pemikiran, gue kena kutuk. Nah padahal orang kalau sudah bilang kena kutuk, maka orang itu menjadi, maaf ya, jadi nggak kreatif. Semuanya serba kena kutuk. Gagal dalam pelajaran, saya kena kutuk. Gagal dalam membangun hubungan dengan pasangan lawan jenis, misalnya berpacaran, putus, kawin, cerai, terus akhirnya bilang kutuk. Bukan. Itu karena hidupmu dan hidupku tidak berhati-hati. Itu ya saudara ya. Orang kalau mempelajari kutuk yang itu salah ya, mempelajari kutuk, salah mengerti tentang kutuk, maka hidupnya jadi tidak kreatif, hidupnya istilahnya, pikirannya jadi irasional. Kenapa? Jadinya aneh-aneh gitu, menggampangkan, segitu pasti kutuk, datang pendeta, lepaskan. Terus dosa lagi, jatuh lagi, gagal lagi, datang ke pendeta lagi, lepaskan lagi. Nah, masa bisa begitu? Kutuk, datang lepasin, kutuk lagi, datang lepasin, kan nggak mungkin, nggak masuk akal jadinya. Nah, oleh sebab itu Kasantoso berharap hati-hati seperti Adam, harus berhati-hati, jangan sampai meleset seperti Adam. Adam segagah, S-H-E-G-A-G-A-H. Kenapa? Meleset artinya apa? Tidak berhati-hati. Pesia, menentang, udah tahu perintahnya, tapi tentang itu, kayak lampu merah kita terobos. Sekarang ada tilang elektronik, ya kan? Teman Kak Santoso pernah ketangkep kamera, plat nomor polisinya kelihatan jelas, padahal itu malam, gitu ya. Akhirnya surat tilangnya dikasih ke kantor kita. Waduh, ketahuan gitu kan. Ini melanggar lampu merah di daerah mana, jam berapa. Luar biasa loh, ya. Nah, yang pertama tadi jangan lupa, Adam kata'ah, gagal untuk setia. Oke, nah Kak Santoso akhiri dulu sampai di sini. Nanti Kak Santoso sambung lagi di pertemuan berikutnya.
Oke, Kak Santoso berharap sekali lagi tetap kita berhati-hati, jangan sampai kita meleset. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, pada hari ini Tuhan menyertai kami, memberkati kami dengan firman Tuhan. Firman Tuhan menjadi kekuatan bagi kami, mengajarkan kami berhati-hati, mengajarkan kami untuk tetap setia sampai hidup mati kami Tuhan. Kami mau berhati-hati berhikmat, kami tidak mau menentang perintah Tuhan. Yang belajar, biarlah kami semangat untuk belajar. Yang bekerja, biarlah kami semangat bekerja. Yang memiliki suami atau istri, biarlah kami tetap setia kepada suami dan istri kami. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati Youth Generation, pengurus dari ketua staf yang ada. Kau memberkati juga untuk orang tua kami, pekerjaan, usaha, toko mereka, kesehatan mereka diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati studi kami, kuliah kami, pekerjaan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau memberkati gembala sidang kami beserta dengan keluarga, memberkati pengurus GBI Pamulang 2, berkati jemaat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengakhiri ibadah kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Turunkan berkat-Mu atas kami Tuhan, berkat dari Bapa, kasih sayang Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus, menyertai kita, menyertai kami, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati, sampai jumpa lagi. Jaga kesehatan,